Ya, Jay Ites, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, dibidik oleh klub Skotlandia yang bernama Aberdeen. Media Vietnam ikut kepanasan melihat profil sang pemain. Ya, proyek naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia ternyata masih belum rampung. PSSI masih terus mengejar pemain demi menambah kekuatan di Piala Asia 2023. Di antaranya, nama Jay Ites muncul sebagai pemain incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Dia bermain untuk Go Ahead Eagles, klub Eredivisie Belanda yang musim lalu finish di posisi 11. Ya, Jay memainkan 32 penampilan di Liga Domestik dengan torehan 1 gol. Pesepak bola kelahiran 2 Juni 2000 itu berposisi sebagai gelandang, namun ia juga bisa menempati posisi bertahan atau bek tengah. Besar di Belanda, Jay Ites belakangan dikabarkan sedang menjadi incaran klub Skotlandia Aberdeen. Berhubung saat ini kontraknya di Go Ahead Eagles akan habis, Jay Ites memiliki tinggi 190 cm yang membuat sang pemain tidak kesulitan bersaing di tim Eropa. Ada kemungkinan pemain berdarah Indonesia ini akan menyeberang ke Skotlandia. Aberdeen telah melakukan pembicaraan lebih lanjut pekan ini dengan bek tengah Go Ahead Eagles, Jay Ites, yang kontraknya akan habis musim panas ini. Kata Via Football Talent Indonesia. Cadiz FC juga sudah mengadakan pembicaraan dengan perwakilan klub, tetapi minat mereka telah mendingin akhir-akhir ini. Ya, dua klub Eropa membidik Jay Ites, maka kualitas pemain ini gak perlu diragukan lagi. Media Vietnam pun ketar-ketir melihat calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu. Media Vietnam So100 VM membuat sebuah artikel yang membahas tentang 3 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia di perhelatan Piala Asia 2023 mendatang. Jay Ites adalah pemain yang bermain untuk tim junior klub terkenal Eropa PSV dengan postur 190 cm, kemampuan duel dan bertarungnya juga sangat baik. Jay Ites diharapkan oleh media Indonesia menjadi bintang saat mengenakan seragam timnas. Sekedar informasi, timnas Indonesia berada satu grup dengan Vietnam, Jepang, dan juga Irak. Maka wajar jika media tetangga kepo akan pergerakan pemain naturalisasi Garuda kita. Timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong ini akan berlaga di perhelatan Piala Asia 2023 tanggal 12 Januari sampai 10 Februari 2024 mendatang. Ajang ini bakal dihelat di Qatar. Jay Ites mengaku tertarik untuk membela timnas Indonesia sebab kakeknya adalah orang Indonesia, namun ia masih menanti kepastian untuk melakukan naturalisasi. Saya terbuka untuk itu, tapi di satu sisi saya juga ingin berkarir di Belanda. Satu sisi saya ingin juga membela timnas asal kakekku, dan itu adalah suatu kehormatan. Menarik untuk menantikan kepastian ini. Apakah Jay Ites akan benar-benar menjadi pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia atau prosesnya tak dilanjutkan oleh PSSI? 3 fakta yang membuat timnas Argentina layak untuk waspada saat menghadapi timnas Indonesia, yaitu tim merah putih tanpa beban. Nah, timnas Indonesia akan menjajal kekuatan timnas Argentina. Laga yang masuk kalender FIFA Matchday ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 19 Juni 2023. Ini adalah pertemuan pertama kedua tim dalam sejarah. Laga ini sangat krusial bagi timnas Indonesia, apalagi dengan status timnas Argentina yang baru saja menjadi juara Piala Dunia 2022. Secara kualitas, timnas Indonesia dan timnas Argentina memiliki perbedaan yang cukup timpang. Saat ini tim asuhan Shin Tae-yong itu menempati posisi ke-149 dalam sistem peringkat FIFA. Di sisi lain, timnas Argentina sedang ada di puncak dunia. Pasukan Lionel Scaloni menempati posisi teratas dalam sistem peringkat FIFA. Nah, meski begitu, timnas Indonesia tak boleh terlalu merasa inferior. Tim Merah Putih tetap bisa menghadirkan kejutan dalam laga untuk melawan timnas Argentina. Dengan perbedaan kualitas yang ada, timnas Indonesia bisa bermain tanpa beban pada laga nanti. Hal itu bisa menjadi keuntungan bagi para punggawa Garuda. Ya, Pratama Arhan dan koleganya bisa mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik tanpa takut menelan kekalahan. Jika mereka kalah dalam laga ini, poin pada ranking FIFA pun hanya akan dikurangi 0,45 poin saja. Selain itu, timnas Indonesia juga akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Sebanyak 60.000 tiket yang sudah disiapkan PSSI sudah habis dipesan. Timnas Indonesia memiliki rekor spesial saat berlaga di kandang sendiri di era Shin Tae-yong. Dari 11 laga yang sudah dijalani di kandang sendiri, skuad Garuda tak pernah kalah. Maka dengan perincian 6 kali meraih kemenangan, sementara sisanya berakhir dengan hasil imbang. Selain itu, Shin Tae-yong juga punya rekor spesial di Piala Dunia 2018,
Kita tentu ingat bagaimana timnas Korea Selatan yang ditukangi Shin mampu mengalahkan timnas Jerman 2-0 pada babak grup. Timnas Argentina memiliki deretan gelandang kelas dunia. La Albiceleste juga punya sosok Lionel Messi yang hebat dalam menguasai bola. Situasi itu akan memaksa timnas Indonesia lebih banyak bertahan pada laga nanti. Jordi Amat dan kawan-kawan juga harus fokus 100% di sepanjang laga. Setiap peluang yang didapatkan pun harus dimanfaatkan dengan baik, termasuk peluang yang datang dari situasi lemparan ke dalam. Modal timnas Indonesia cukup bagus dalam hal itu. Ada cukup banyak pemain skuad Garuda yang punya postur tinggi. Timnas Malaysia U17 tumbang jelang turun di Piala Asia U17 2023. Apakah pertanda gagal total? Ya, Timnas Malaysia U17 tumbang jelang turun di Piala Asia U17 2023. Tim asuhan Osmera Omaru itu menelan kekalahan 2-3 dari Uzbekistan U17 dalam partai uji coba jelang turnamen. Harimau Malaya Muda, julukan Timnas Malaysia U17, melanjutkan persiapannya menjelang Piala Asia U17 2023. Mereka menghadapi Uzbekistan dalam sebuah pertandingan uji coba pada Selasa 6 Juni 2023 kemarin. Hasilnya Timnas Malaysia U17 kalah dengan skor 2-3. Uzbekistan unggul lebih dulu pada menit ke-12, tapi Malaysia sukses menyeimbangkan skor menjadi 1-1 lewat Farish Danis pada menit ke-18. Skor 1-1 bertahan hingga jeda turun minum. Namun Uzbekistan menghabisi Malaysia di babak kedua lewat gol-gol Uktamov Ozdopek dan Karimov Ola Pirgang. Malaysia sempat membalas sekali lewat gol Muhammad Ryan Fahrin pada menit ke-79, namun itu hanya memperkecil skor menjadi 2-3. Ini menjadi modal yang kurang menguntungkan bagi Timnas Malaysia U17 di Piala Asia U17 2023. Ajang tersebut akan diselenggarakan di Thailand pada mulai 15 Juni 2023 mendatang sampai 2 Juli 2023. Timnas Malaysia U17 sendiri bakal bergabung bersama tuan rumah Thailand di grup A, dan selain itu mereka juga memperebutkan tiket lolos ke babak gugur bersama Laos dan juga Yaman. Di sisi lain, Uzbekistan U17 juga mengikuti ajang Piala Asia U17 2023 ini. Mereka berada di grup D bersama Vietnam, India, dan juga Jepang. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Sadil Ramdhani cedera di Liga Malaysia dan terancam gagal untuk membela timnas Indonesia saat hadapi Palestina dan Argentina nantinya. Ya, cedera Sadil Ramdhani masih belum sembuh. Winger Sabah FC di Liga Super Malaysia itu terancam gagal untuk membela timnas Indonesia dalam FIFA Matchday pada Juni 2023. Timnas Indonesia akan lebih dulu beruji coba dengan Timnas Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya pada 14 Juni 2023. 5 hari berselang, tim berjulukan skuad Garuda itu berkesempatan untuk menantang juara Piala Dunia 2022 Qatar Timnas Argentina. Pelatih Sabah FC Ong Kim Sui mengungkapkan Sadil masih membutuhkan pemulihan selama beberapa pekan lagi untuk sembuh dari cederanya. Sadil masih perlu beberapa pekan lagi untuk pulih sepenuhnya, kata Ong Kim Sui yang dinukil dari media Malaysia Flash Chukan pada 3 Juni 2023. Sadil mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong namun belum bergabung dalam persiapan skuad Garuda yang sudah dimulai di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 5 Juni 2023. Kami akan memberikan perawatan yang lebih baik dan kami berharap dia sembuh total sesudah kalender FIFA bersama timnas Indonesia, kata Ong Kim Sui. Ya, cedera Sadil kemungkinan cukup parah. Pesepak bola berusia 24 tahun ini sudah absen sejak akhir April 2023 akibat permasalahan pada kaki kanannya. Sadil sudah tak lagi bermain untuk Sabah FC dalam 3 partai terakhir Liga Super Malaysia dan 1 laga Piala FA Malaysia. Sebelum diterpa cedera, Sadil sedang on fire bersama Sabah FC. Dari 9 penampilan, mantan Persela Lamongan ini membukukan 4 gol dan 2 assist. Dan inilah daftar 26 pemain timnas Indonesia untuk FIFA Matchday pada Juni 2023. Untuk kiper akan diisi Riza Arya Pratama dari PSM Makassar, Syahrul Trisna dari Persikabo 1973, Hernando Ari Sutaryadi dari Persebaya Surabaya. Lalu untuk back ada Edo Febriansa dari Persib Bandung, Rahmat Irianto dari Persib Bandung, Yance Sayuri dari PSM Makassar, Andi Setio dari Persikabo 1973, Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Fahrudin Arianto dari Madura United, Jordi Amat dari Johor Darul Ta'zim atau JDT,